warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila tariqil qadiriyyan wa syabandiyah ma'a sirraya. Ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira. Asyhadu an la ilaha illallah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Inna al-faqri wa hayata ruhi wa sharha qalbi wa nazati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Abdul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Al-Mukarramun wal Muhtaramun, seluruh ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryaraya, wabil khusus Imam Makan wa Zaman wa Qaim bi Amir Rahman warisa kitab wa naibah Rasulullah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Masdul Al-Qadiri Naqsyabandi Al-Kamil Mukamil Qadas. Semoga pangersa abaos Allah panjangkan usia dunia ini, sempurnakan kesehatan jasmaninya, limpahan keberkahan, karomatan segala karunia. Semoga Allah ditambah kepada beliau dan tercurah terlimpah kepada kita semuanya yang mampu sebagai murid. Al-Fatihah. Ya. Mukarramun wal mukarramun, para reng-rengan dai-dai kesepuhan hataman dan manakib, pengurus madrasah kesepuhan di tempatnya masing-masing, wabil khusus pada Bapak Ustadz Firdaus beserta keluarga, juga tidak lupa agar mengatur waktu dan membawa acara yang mulia. Semoga semuanya yang berupaya menjadi pelaku pengamal pelestari ajaran Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat cita-citanya Allah kabulkan, Allah batin. Dan dijadikan kita semuanya sebagai murid yang beradab dan istiqomah. Amin. Karamati wasya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Thariqah itu adalah semuanya pendidikan tentang adab. Adab kita, bagaimana caranya kita beradab antar sesama kita, adab kita kepada guru kita, dan adab kita kepada Allah. Semuanya dalam tarekat itu ada aturan mainnya. Termasuk bagian dari adab ini adalah adab kepada guru, yaitu jika seorang murid tidak meyakini akan kesempurnaan syekh mursyidnya, maka murid tersebut tidak akan berhasil di dalam perjalanan suluk di dalam tarekatnya. Oleh sebab itu makanya meyakini tentang kesempurnaan syekh mursyid di sini adalah dijadikan adab di dalam tarekat, dan ini saya temukan di awal bab di dalam Anwar Kursiyahnya. Artinya sangat penting ditanamkan kepada kita semuanya, harus yakin bahwa syekh mursyid kita sudah merupakan sempurna, karena memang
Syekh Mursyid itu adalah seorang yang insan kamil. Saya sudah menyampaikan untuk mencapai tahapan insan kamil itu bukan perkara yang mudah. Ada 8 tahap yang harus dilalui untuk mencapai tahapan seorang yang disebut insan kamil. Ada yang masih ingat nggak? Ada. 1, harus terlebih dahulu orang Islam. Kedua, harus beriman. Ketiga, harus sudah memiliki ihsan, pelaku ihsan. Jadi seorang yang insan kamil tidak bisa tidak memiliki ihsan. Makanya ketika seseorang tersebut sudah ilmunya luar biasa di kepalanya, di otaknya, tetapi belum mengetahui tentang ihsan, tidak akan bisa. Dan mustahil seseorang akan mencapai tahapan insan kamil kalau yang dipelajarinya, yang dikajinya hanya tataran ilmu yang zahir. Mustahil, tidak bisa. Harus terjadi keseimbangan, harus terjadi perpaduan antara ilmu zahirnya pun diamalkan, dikaji, plus ilmu batinnya pun diamalkan. Karena Syekh Mursyid itu adalah bukan hanya pelaku syariat, tetapi beliau adalah penjaga syariat, khadim syariat. Artinya jangan menyangka bahwa seorang Syekh Mursyid itu bodoh terhadap ilmu fikih, jangan. Karena memang tidak masuk ke dalam syarat seorang Syekh Mursyid jika seseorang itu dikatakan tidak alim. Alim merupakan salah satu kriteria yang harus ada dalam diri seorang Syekh Mursyid. Bahkan alimnya di sini bukan hanya alim bi ulumillah dan alim bi amrillah, tapi harus alim billah. Orang yang betul-betul memahami tentang ilmu-ilmu Allah dan memahami hakikat perintah-perintah dan rasa takutnya sangat besar kepada Allah. Karena kadang-kadang orang yang alim bi ulumillah belum tentu alim billah. Orang tahu terhadap segala bentuk ilmu-ilmu Allah, tetapi kadang-kadang prakteknya tidak. Kebuktian mendengar riwayat dari guru agung kita, Abah Aos, yang banyak diantaranya para orang yang secara akademisi pendidikannya sangat tinggi, bahkan sudah tidak ada lagi kampusnya, seorang profesor. Banyak yang datang kepada Abah Aos sebelum bertemu dengan Abah Aos itu adalah orang-orang yang tidak mengenal sholat. Artinya ketinggian ilmu di otak seseorang ini tidak bisa menjadi satu jaminan orang itu adalah sebagai pelaku ihsan. Karena ketika kita berbicara bagaimana cara kita agar diri kita menjadi pelaku ihsan, harus menimba ilmunya kepada orang yang sudah memiliki ihsan. Di pesantren, di kampus-kampus tidak dipelajari tentang ihsan. Walaupun secara teoritis hanya secara teori saja, tetapi ketika belajar ihsan yang sesungguhnya harus kepada orang yang sudah memiliki ihsan. Barulah dia akan masuk kategori seorang yang muslim, Islam, iman, ihsan. Apakah cukup sampai tahapan sana? Tidak. Masih ada beberapa tahapan yang harus ditempuh. Tahapan selanjutnya di hasil mujahadah. Ingat, kesucian ruh seorang wali Allah bukan pemberian cuma-cuma dari Allah, bukan. Tetapi kesucian, kekudusan ruh seorang wali Allah adalah mutlak pemberian Allah, dikarenakan asbabnya adalah hasil
berjuang, hasil berjuang dirinya, hasil meriadah dirinya. Beda dengan Nabi. Maka saya kemarin katakan Nabi itu barang bagus, stok barang bagus. Ketika dilahirkan pun sudah dalam kondisi bagus. Maka sangat salah besar kalau mengatakan Nabi itu punya penyakit hati. Salah. Nabi terbebas dari semua penyakit hati karena barang bagus. Nah, seorang yang calon wali Allah adalah merupakan barang daur ulang, Pak Ustadz Yadi. Yang namanya barang daur ulang artinya tadinya rongsokan, kemudian diolah, diproses, masuk pabrik sehingga menjadi barang antik yang berharga, yang mahal harganya. Itulah wali. Bahan bakunya sama seperti kita, bahan bakunya. Tetapi karena keberhasilan meriadah dirinya, masuk pabrik, masuk ke dalam guru sebelumnya, meriadah dirinya, dia proses sehingga berhasillah dia mencapai keluar. Beres ihsan, beliau adalah seorang yang sholah, penegak hak-hak Allah atau dan sesama makhluk Allah. Makanya seorang mursyid itu tawadhu kepada Allah, tawadhu dengan sesama, kan begitu. Tawadhu dengan sesama manusia, maksudnya beliau tidak merasa lebih baik dengan yang lain. Tawadhu kepada Allah adalah beliau adalah orang yang pertama menghadap terhadap seruan-seruan Allah. Itulah tawadhu'nya kepada Allah, adalah beliau senantiasa siap ketika Allah memerintahkan. Contoh kecilnya adalah selalu siap sholat di awal waktu. Itulah bentuk ketawadhu'an seorang syekh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kalau kepada Allah bukan tawadhu, yang tadarru. Kalau kepada Allah itu tadarru. Kalau sama manusia tawadhu. Nah, jadi tidak bisa orang yang akan menjadi seorang mencapai tahapan insan kamil tidak berjuang, tidak bisa. Jadi setelah pelaku ihsan, beliau akan keluar menjadi seorang yang sholah. Setelah sholah, beliau masuk ke dalam rombongan sidik, orang-orang yang benar dalam segala-galanya. Benar ucapannya, benar perbuatannya, benar etikanya. Sidik itu seperti itu. Maka ketika berawal dari benarnya etikad, benarnya niat, benarnya urusan kolbiyahnya, maka akan benar urusan dohiriyahnya. Maka seorang wali Allah itu tidak pernah bohong. Kalau bohong, dicabut kewaliannya. Maka saya kemarin katakan, kok Mang Lukman percaya banget kepada Syekh Abdul Qadir? Karena Syekh Abdul Qadir wali Allah. Bukan hanya wali, beliau rajanya wali. Mustahil bohong wali itu. Ketika beliau menjelaskan, mustahil bohong. Saya percaya banget. Tadi dijelaskan, ibadahnya saja 40 tahun sholat subuh menggunakan wudu sholat isya. Itu bukan perkara mudah, Pak. Bukan perkara mudah. Butuh perjuangan yang luar biasa. Mengekang hawa nafsu, mengalahkan kendali nafsu. Insya Allah. Kita menjangankan 40 tahun. Sehari semalam saja, besoknya balas dendam ya Pak ya. 2 hari. Jangankan 40 tahun, kita mah sehari saja manakiwan, misalnya tidak tidur, besoknya balas dendam. Beda. Insya Allah. Itulah perbedaannya. Orang-orang terpilih dengan orang yang tidak terpilih tidak akan sama. Makanya jangan heran orang yang ditakdirkan di depan akan berbeda dengan yang takdir di belakang. Walaupun sama, kurun waktu lahirnya sama, tapi ditakdirkan di belakangnya seperti ban belakang. Ada Pak bentuk pelecehan. Saya melihat di jejaring sosial begini kalimatnya. Ditakdirkan ban di depan itu walaupun sampai ban belakang gundul,
katanya, kayak kata situ. Ini mumpung diliput nih supaya tahu bentuk pelecehan sebenarnya. Saya memahami. Katanya kalau ditakdirkan di belakang mah tidak akan bisa. Tapi dah ari mundur mobil mundur mah tetap saja ban belakang jadi di depan katanya. Naonnya maksudnya cenah kitu di situ teh. Di situ dikomentari yang bukan yang ya pelecehan saja lah, pelecehan. Saya jawab hari ini, hanya supir mabok yang ketujuan menuju Jakarta jalannya mundur. Hanya supir mabok. Saya katakan, kenapa? Mobil yang fitrahnya maju, jalannya mundur, bukan sampai ke tujuan yang sudah pasti adalah celaka. Tuh ahli-ahli supir semua ini, betul Pak Iman ya? Dari muka. Orang fitrahnya mobil jalannya ke depan. Pasti ban belakang itu diciptakan dari pabrik, disimpan di belakang. Seumur hidup tidak akan bisa mengejar ban depan. Katanya bisa. Ban belakang di depan mundur. Hanya supir mabok dan penumpang yang tolol yang mau ikut supir mabok mengatakan bisa ban belakang di depan, jalannya mundur saja. Dari zaman lebaran apa? Kuda malam monyet. Lebaran, saya tidak tahu lah pokoknya begitulah. Lebaran monyet sampai lebaran naon lah pokoknya. Dari dulunya tidak ada, belum pernah mendengar orang pergi ke Jakarta jalannya mundur mobil. Orang bego, orang mabok gitu. Jalannya mundur, orang belegug gitu sebenarnya. Dan supir mabok yang begitu mah. Penumpang yang tolol begitu kalau mau ikut begitu. Kenapa? Daripada sampai ke tujuan cilaka mah sudah pasti celaka. Ini mesti berpikir. Saya melihat ini pelecehan ini. Ya, tapi saya sudah di dalam otak ini Pak sudah kepikiran Pak. Mikir begitu. Mengatakan bisa ban belakang di depan mundur saja katanya. Hanya supir mabok pergi ke tujuan dengan jalan mundur. Ya. Jadi jangan disangka hal-hal seperti itu tidak terbaca oleh orang-orang yang tipe pekerja paham sekotret dan krema itu paham Pak. Jangan disangka orang-orang tersebut bodoh terhadap hikmah-hikmah seperti asal-asal itu. Kenapa dia menulis seperti itu? Tulisan adalah wakil dari lisan. Lisan wakil dari hati. Berarti kondisi dia ada seperti itu. Begitu saja mudah. Tulisan adalah wakil dari lisan adalah bentuk aplikasi dari hati. Berarti orang yang mencatat demikian kondisi ruhnya seperti itu. Orang mabok. Orang mabok seperti itu ya. Jadi kita mah jangan, mesti berpikir jernih lah, berpikir dua kali. Saya saja walaupun Pak Iman SIM-nya B2, saya bertanya Pak Iman bisa, saya B2, kita ke Istiqlal siap, tapi Mang Lukman saya mah jalannya mau mundur ya. Saya mikir 1000 kali Pak, ke Istiqlal jalannya mundur. Wah ini orang supir ini teh salah. Nah, ya. Gitu Pak Yadi, barangkali ada nanti ada bentuk muncul seperti itu. Hanya supir mabok dan penumpang yang bego gitu, yang mau ikut seperti itu. Ditakdirkan di depan mah di depan, tidak bisa. Ditakdir di belakang sudah saja, terima di belakang saja sudah, tidak usah capek pengen ngejar-ngejar yang di depan ya. Inilah luar biasa di dalam tarekat Pak. Belum tentu semua murid paham tentang seperti ini. Maka saya jawab melalui majelis ini karena ini memang ranah tempatnya ya, untuk mengurai sesuatu yang memang kusut, meluruskan sesuatu yang bengkok ya, mengurai yang kusut, meluruskan yang bengkok. Itulah seorang dai seperti itu. Jangan menjadi biang keributan, jangan menjadi sumber kebingungan.
ceramah juga bingungkan ulah. Berikanlah pencerahan kepada umat. Sesuatu yang mesti dirapihkan, rapihkan. Dengan tetap dalam koridor, tidak keluar dari Quran, tidak keluar dari sunnah, dan tidak keluar dari aqwalul ulama. 3 keterangan ulama, hadis Rasul dan tiga harus jadi pegangan. Tidak boleh keluar dari itu. Kalau tidak keluar dari itu, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau keluar dari itu semua, tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Jadi tahapan mencapai insan kamil dari sholat masuk ke sidik. Benar. Bahkan perintah Allah, wa kunu ma'asadikin. Ya, harus senantiasa kamu bersama-sama orang yang sidik, yang benar. Benar ucapannya, benar perbuatannya. Kalau sudah benar ucapan, perbuatan dan etikanya, ketika ibadah pun benar. Nah, apalagi sudah mencapai tahapan insan kamil. Orang yang sudah mencapai tahapan sidik saja bisa diikuti. Amin. Mudah-mudahan Guru Agung memberikan gelar itu kepada saya. Adalah betul saya didoakan oleh beliau menjadi orang-orang yang sidik. Saya begitu. Jadi husnudon tahun 2012 beliau menyampaikan ini. Jadi sidik, dari sholat menjadi sidik. Kemudian sudah berapa tahap itu? 5. Setelah sidik kemudian menjadi orang yang syahadah. Orang yang sudah sidik ibadahnya pasti akan dianugerahi Allah syahadah. Syahadah itu jelas pandangan batinnya kepada Allah. Tidak ada lagi keraguan-raguan, jelas syahadah. Kalau sudah syahadah, orang ini sudah pasti masuk ke dalam alam kurbah. Kurbah dulu. Kurbah di sini adalah kurbiyah, artinya dekat dengan Allah. Hebat, Pak. Abah Sepuh itu sangat luar biasa. Beliau ini didapat di kitab Insan Kamil Abah Sepuh. Kitab Insan Kamil Abah Sepuh, Abah Awas menerima 2. Saya saksi hidup. Makanya saya diberikan gelar oleh Abah Awas Asyidik, karena saya adalah saksi hidup. Abah memperlihatkan 2 kitab. 1 Insan Kamil Syekh Abdul Karim Al-Jili, yang kecil kitabnya, kitab kuning. Yang kedua kitab Insan Kamil yang berupa dari buku folio, tulisan tangan Abah Sepuh berbahasa Arab, bahasa Sunda, tulisan Arab tapi bahasanya Sunda. Itu karangan Abah Sepuh. 2 paket ini yang diberikan kata Abah dari Abah Anom ini. 2 kitab ini, yang 2 kitab ini menjadi polemik pembicaraan di kalangan ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsa Suryalaya. Ribut mencari-cari di mana kitabnya, ribut. Karena apa? Almarhum Kiai Haji Abdullah Syarif Akeh diberi oleh Abah Anom dulu, tapi fotokopinya. Yang aslinya ketika itu adalah di Abah Fakih di zaman Abah Sepuh. Maka ketika di zaman Abah Fakih, sebelum beliau meninggal, ini sejarah. Sebelum Abah Fakih meninggal, kurang lebih sebulan sebelum kewafatan beliau, Abah Fakih mengatakan, kitab ini mah pantasnya ada di Ciceri. Di Ciceri di siapa? Di Abah Awas. Itu Abah Fakih itu adalah macan Suryalaya. Semua orang tahu. Orang yang sudah kasap pandangannya, yang dengan Nabi Khidir saja komunikasi, Abah Fakih. Beliau mengatakan kitab ini pantasnya ada di Ciceri. Makanya 2 kitabnya. 1 Insan Kamil Syekh Abdul Karim Al-Jili yang kitabnya kecil. Ya. Kedua Insan Kamil karangan Abah Sepuh yang di dalamnya terdapat gambar ikan 3. Nggak ada ikannya. Pakai gambar ikan 3. Mana ikannya? Itu. Oh enggak, bukan insan. Ini sejarah harus tahu, Pak. Ya. Jadi
Di Suriah kalau pengen tahu di Suriah polemik Pak, berbicara di mana aslinya ribut. Tidak tahu oleh Abah Anom dikasihkan ke Abah Aos. Dan maaf saya mendengar cerita dari putra-putra pangersa Abah Aos, bahasanya begini, mendengar cerita ini disangka teh katanya yang diberikan itu sama seperti akeh, seperti Kiai Abdullah Sahib diberinya fotokopi ternyata aslinya. Apa ini sarah apa ketika diberi asli? Apa? Ahlinya yang harus pegang. Kalau ahlinya yang megang kitab itu berarti beliau ada seorang calon mursyid ya teh. Ini perlu diketahui. Orang yang pegang kitab insan kamil yang asli, apalagi diberikan langsung hirqah dari gurunya, pegang. Berarti dialah yang akan menggantikan. Nih Pak ya, ditolong sampaikan nanti. Nah, kitab insan kami, saya saksi hidup, bahkan saya pembacakan kitabnya oleh Abah. Kata Abah, kitabnya apa? Kita Abah tahu luar biasa. Karena saya kan sebelumnya bertanya dulu ke guru-guru saya. Saya bertanya, kalau yang berhak menggantikan kedudukan kemursyidin itu apakah punya ciri? Ke guru saya dulu. Ke guru saya bidang tauhid. Al-Hajj Mahbub Hidayatullah, guru saya bidang tauhid. Beliau menyampaikan begini, ada orang yang akan menggantikan seorang mursyid ada punya cirinya. Salah satunya adalah biasanya diberikan warisan dari guru mursyid sebelumnya. Apa saja warisannya? Apakah berupa kitab, apakah berupa benda, apa yang dianggap keramat, yang merupakan simbol katanya. Batu ali. Seperti batu ali, Pak. Betul, batu ali. Ajangan jejen diberikan dari tangan kiri, yang dari tangan kiri kajangan jejen, yang dari tangan kanan ke bawah. Kemudian hari Senin tanggal 5 September 2011 Abah Anom wafat. Hari itu masih dalam proses di bulan Syawal. Tepatnya tanggal 6 Syawal kalau tidak salah. Karena saya hadir di sana. Ditelepon ketika pulang mudik, ditelepon. Hari Senin selanjutnya berarti tanggal 5 September 2011, hari Senin depannya berarti tanggal 12 September hari Senin, Abah Aos menerima titipan dari keluarga berupa tongkat yang di atasnya ada hajar aswad, meteor, batu meteor, yang tongkatnya dari kayu 3 lapis kayaknya itu teh, wangi, tongkat komando. Saya mikir, karena saya bertanya dulu Pak Yadi ke guru saya itu informasi. Saya bukan tipikal orang yang begitu saya yakin, tidak. Saya bukan tipikal orang yang mudah yakin. Makanya saya bertanya, ketika datang ke Abah tahu kitab. Abah tahu ketika saya ke sana, kitab si Abah Anom. Eta pada cok sini gerak sama Abah harus dibaca. Buka kita dibaca. Kudu-kuduna aya khalifah Allah di bumi teh, saking kudu-kuduna harus ada khalifah Allah di muka bumi agar informasi dari Allah bisa langsung sampai ke umat. Kenapa? Wakil Allah mursyid itu di bumi, agar informasinya bagaimana Allah teh supaya sayangna. Karena teriakan Allah tidak terdengar oleh kita, pergerakan Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita. Yang terdengar, yang terlihat adalah teriakan dan pergerakan khalifah Allah di bumi, yaitu guru mursyid kita. Makanya Pak, luar biasa bahagia kita Pak, sudah ikut beliau. Sebenarnya ketika kita bersalaman dengan beliau, kita salaman dengan Allah hanya melalui tangan beliau Pak. Kan sudah jelas ayatnya. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di tangan kita. Tetapi syariatnya bukan dengan Allah,
dengan guru kita. Berarti ketika kita bersalaman dengan guru kita, berarti kita sedang bertemu tangan, berpegangan tangan dengan Allah Subhanahu, karena beliau adalah wakil Allah. Makanya ketika kita bertemu dengan guru mursyid kita harus punya wudu. Harus punya wudu. Dan tidak akan masuk ke hadrah Allah bagi seorang murid yang di dalam hati seorang murid ada satu titik kesombongan. Tidak akan bisa masuk ke hadrah Allah jika di hati seorang murid masih ada setitik kesombongan. Di mana hadrah Allah? Di mana hadrah Allah? Qalbu syekh hadratullah ya ayyuhal murid. Qalbu gurumu adalah hadrah Allah. Tidak akan bisa masuk dalam qalbu guru kamu. Tidak akan bisa masuk berada diam diingat oleh gurumu selama masih ada setitik kesombongan. Makanya ketika manaqib kita dididik, hilangkan semua atribut. Saya adalah dai, saya adalah sesepuh, saya adalah dosen, maaf Pak Imam ya. Hilangkan, tanggalkan semua di rumah. Masuk manaqib membawa jiwa yang kosong, yang ikhlas, supaya diisi oleh beliau, oleh nur-nur Allah. La yadkhulu, tidak akanlah bisa masuk ke hadrat Allah man fi qalbihi kabair, dalam kalbu seorang murid ada setitik kesombongan. Tidak bisa. Maka saya suka rada bahasa, suka rada pedas sedikit. Kalau orang senantiasa kemana membawa saya adalah sesepuh, ingin disebut sesepuh, itu artinya dia membawa atribut ke dalam manakiban. Hilangkan semua. Kalau kita ke dalam manakiban, apalagi ke pusat, bertemu langsung dengan Abah, membawa atribut itu, pulang tidak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau kita datang kepada Abah, membawa jiwa yang kosong, yang ikhlas, yang kita niat bersimpuh di hadapan beliau, karena kita orang-orang yang kotor, ingin dibersihkan, ingin terbawa sampai oleh beliau, maka pasti nur beliau akan beliau salurkan kepada kita. Pasti itu Pak. Karena saya bertemu dengan di sini rasa di tempat takjil talqin di atas, mungkin melihatnya budak ngorak, budak kamar sore, budak bau kencur. Dia udah tua umurnya. Punten pangan saya. Ngapangkeun sesepuh ti Sumedang. Sesepuh ti Sumedang. Gitu. Ti mana sebenarnya? Taroskeun sesepuh manakiban ti Sumedang tah ieu. Kalau manakiban masih membawa seperti itu, pulang tidak dapat apa-apa. Dina hati tes, jelek ke saya di hati. Emang gua nanyain. Hati saya, entuh diomongkeun mah ada batu karunya. Karena dia lebih tua dari saya menghargai beliau karena umur beliau jauh dari saya. Artinya sholat beliau lebih banyak, amal beliau lebih banyak, saya hargai. Walaupun dalam etika tasawuf hal-hal seperti itu tidak baik. Karena manakiban masih membawa atribut. Saya teh sesepuh, ingin sebut sesepuh. Di hadapan guru masih seperti itu. Aduh, punten pisan Bapak Ibu. Kalau Anda masih seperti itu, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Hasil manakiban tidak akan mendapat apa-apa. Ya, hilangkan, tanggalkan semua atribut di hadapan guru agung. Jadi hadrah Allah adalah qalbu syekh kita, qalbu guru kita. Tidak akan bisa masuk ke dalam qalbu syekh, diingat oleh di dalam qalbu guru kita, selama masih ada setitik kesombongan dalam jiwa kita. Lantas bagaimana? Di mana pintunya? Wahwasuhu abwabuha. Dan panca inderanya adalah pintu-pintu masuk. Ketika salaman Bapak, jangan dilepas sebelum beliau melepaskan. Maka saya mah kalau bersoal dengan beliau sebelum beliau Noel masuk udah kata-kata Abah udah salaman. Terus udah begini. Terus sudah. Itu
sudah menjadi kebiasaan saya dari dulu, suntangan beliau itu depan, belakang, dan kaki. Karena saya dulu ke guru mursyid saya seperti itu dulu, ke guru mursyid yang awal plus ke Abah Anom pun dan Pak Yadi, ke Abah Anom pun saya seperti itu. Awal pertama pertemuan dengan Abah Anom saya seperti itu. Depan, belakang, kaki. Kata Abah teh. Ya, tadi tidak nyambung teh, saya berkeliling kemana-mana nyari orang yang meludahi, yang nyuruh kepada saya buka mulutnya. Di alam sana tidak sepuh, muda, buka mulutnya ke sini, sok kayak bertekuk lutut lah, kasih bertekuk lutut sini, sok dekuk gitu. Nah dekuk teh bertekuk lutut, dekuk ya gitu. Bahasa Sunda, sok dekuk, buka bahamna, buka mulutnya gitu maksudnya, buka. Beliau begini. Sudah tutup lagi. Saya cari bertahun-tahun Pak, bertahun-tahun. Ini siapa yang meludahi saya? Saya punya keyakinan yang meludahi saya bukan orang sembarangan. Karena saya membaca hikayat orang-orang yang sudah mencapai tahapan wali Allah ketika mentransfer ilmunya cukup dengan itu saja. Ternyata saya membaca kitab Manaqib Surah, lihat betul ada riwayatnya. Syekh Abdul Qadir diludahi oleh Rasulullah 7 kali. Kata Rasulullah, kenapa kamu belum mengajar? Ya Rasulullah, saya orang ajam, ngadeg-deg. Saya orang biasa, yang saya hadapi para ulama, saya tidak berani. Sudah, sini buka mulutnya. Ciduhan, pah, 7 kali. Tenang, Syekh Abdul Qadir. Sholat duhur, melihat datang yang banyak, ratusan. Tadinya khobar yang datang para ulama, di sananya sedikit. Tuani gitu. Apa seber? Apa namanya? Minder grogi. Apalagi ketika melihat datang buru-buru ratusan, 100 ulama Baghdad datang. Beki seber, beki grogi. Teraik ngajar kene atau sholat duhur deh. Datang Sayyidina Ali. Kunaon anakin, kenapa anakku engkau belum mau mengajar para ulama? Ulama pasehat. Wahai Tuhan, ulama pasehat, ilmunya luar biasa. Saya orang ajam, saya belum tahu apa-apa. Sudah sini. Pah! 6 kali. Ditanya, kenapa tidak 7 kali? Adab kepada Rasulullah SAW. Tuh, tarekat itu adab. Dari situ saya punya keyakinan ini saya diludahi oleh Abah Anom. Bukan semata-mata Abah meludahi, tetapi ada sesuatu yang di dalam diri saya akan dititipkan oleh beliau. Maka Abah Os tahu siapa saya. Biar orang lain tidak tahu, yang penting guru saya yang tahu. Mulut ini sudah masuk ludah Abah Anom. Mulut ini sudah masuk ludah Abah Os. Kalau pengen tahu mah. Abah Os mah tidak kayak Abah Anom langsung buka, wah gitu. Abah Os mah tidak. Jam 2 pagi sendirian lagi nonton. Saya datang, Assalamualaikum Abah, ngiringan sok dia. Ada martabak situ. Abah tidak memberikan martabak, ngasihkeun pisina. Tah, pakai pisin Abah. Sendok sama pisin kecil. Sendok sama pisin kecil. Yang di atas sendok itu masih terdapat bekas coklat martabak yang Abah tidak memberikan martabaknya, berikan pisinnya, pisin. Anggo pakai. Baru berikan pisin, baru sok milih sendiri. Ada martabak manis, ada martabak asin. Saya mengambil martabak yang manis karena melihat sendoknya ada coklatnya. Saya mikir, alhamdulillah, tidak semata-mata sendok masuk ke mulut saya, kecuali sendok ini terlebih dahulu masuk ke lisan agung guru agung Pak, masuk dulu. Itulah seorang musik seperti itu. Jadi bersyukur, saya sudah bersyukur sekali. Bukan hanya ludah Abah Anom yang sudah masuk ke mulut ini, tetapi ludah Abah Os sudah masuk ke mulut ini.
saya bersyukur sekali. Itulah luar biasa dalam tarekat. Jadi tidak akan bisa masuk ke dalam hadroh, ke dalam kolbu gurumu selama diri kamu masih membawa atribut, selama dirimu banyak keinginan. Hilangkan semua. Kita bersimpuh di depan guru kita. Kita berniat ingin diisi oleh nur Allah melalui beliau, karena kita merasa kita adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang bodoh kita ini. Nanti kalau wadahnya kosong akan terisi, tetapi kalau wadahnya penuh tidak akan bisa terisi. Maka panca indera beliau adalah pintu-pintu masuk ke hadrah Allah. Alhamdulillah. Makanya sowan beliau suntang beliau itu ada hikmah, ada keutamaan, Pak. Ada keutamaan. Karena kita sudah tidak salah. Kriteria kemursidan sudah ada dalam diri beliau. Ciri kemursidan nih, catat Pak Firdaus. Ciri kemursidan adalah bukan hanya warasatul anbiya, tetapi beliau adalah warasatul suluk gurunya. Nah, itu kalau ditanya apa ciri kemursidan? Ciri kemursidan bukannya warasatul anbiya, tetapi beliau adalah warasatul suluk gurunya, yang mewarisi amalan, ilmu, segalanya ti guruna. Jadi kalau nanya siapa penerus Abah Anom, cari saja orang yang pang Abah Anom siapa, itulah penerusnya. Itu dalam kitab. Dalam kitab terangkan penerus mursyid selanjutnya adalah dia seorang warasatul anbiya, yang bukan hanya dzuriyahnya sampai kepada Rasulullah, tetapi nuriyahnya pun sama sampai dzuriyah dan nuriyah. Dan beliau adalah seorang warasatul suluk syekh sebelumnya, yang mewarisi ilmu, amal, madhab, akhlak gurunya. Semuanya ada dalam diri Abah Awas. Maka saya tidak ragu-ragu lagi. Tahun 2012 bulan 6, ketika saya diberikan gelar As-Siddiq, disitulah saya yakin saya tidak akan bergeser lagi. Beliau adalah penerus Abah Anom dan beliau seorang mursyid kamil. Yakin sih. Walaupun awalnya sudah punya isyarah. Awal 2007 sudah punya isyarah, karena Abah Anom mengisyarahkan kepada saya, Abah Anom. Tapi saya tidak berani open bar, karena saya dikatakan orang baru di Surya, atau apa lo orang baru segitu. Tapi saya sudah punya isyarah, sudah punya firasat. Artinya begini, firasat begini. Anda tahu bintang di langit? Tahu ya? Bercahaya? Anda pernah melihat di antara bintang-bintang yang bercahaya ada satu yang paling terang. Betul? Itulah. Di antara wakil-wakil Abah Anom, tahu saya wakil-wakil banyak. Tapi yang paling mencorong, yang paling terang cahayanya, hanya yang saya lihat adalah Abah Awas, dibanding yang lain-lain. Jadi saya diam-diam juga meneliti, Pak. Ke Suryaleh itu, walaupun saya tukang sare, tukang tidur, tetapi bukan tidur sok tidur, saya menghidur kalau meneliti. Wakil taki ini saya barengin, wakil taki saya barengin. Dia komunikasi, dia gerak-geriknya, oh begini. Ini saya deketin, geraknya begini. Ada wakil taki begini, wah ngebul rokok. Waduh. Eta wakil talkin saya waduh rokok nak. Bejana ngobrol tasawuf, ngobrol tarekat. Yang katanya tarekat pensucian jiwa, eta ngerokok teh pagawean juring, ngerokok teh. Pan Qur'annya sudah jelas. Wala tubadi tabdiro. Inna mubadirina kan ikhwanu syayatin. Sudah jelas. Maka saya menyarankan nih, atuh mimitina wakil talkin heula areureun ngarokok teh can murid. Tong waka yang lain wakil talkin heula areureun ngarokok lamun nuturkeun guru. Berhenti merokok Anda kalau wakil talkin. Merasa Anda wakil talkin. Karena saya diam-diam meneliti, Pak, di Suryalaya banyak wakil-wakil Abah ngomong tarekat, tapi begininya. Bahkan begini, manaqib ini dihadiri oleh Rasulullah dan seluruh para nabi dan para wali. Benar manakiban. Beres manqobah.
cekes wah bulak eta masjid. Cek Rasul teh aing mah mulak haseup moal tulus ka dieu cek Rasul. Balik ya. Saya balik mau datang ke dia haseup. Ini bukan sembarang ngomong Pak saya Pak. Betul. Cepat saya tanyakan ke Rasul. Saya pernah ngobrol dengan orang yang sudah ke sana Pak. Orang yang sudah mengalami mati, sudah masuk ke sana. Oleh Abah Aos diusap mukanya. Hidup lagi. Karena keluarganya masih butuh. Dengan kiparat seharga sapi. Kata Abah, setelah Robitoh kepada ini saya persingkat perpanjang. Ceritanya panjang sebenarnya. Ini kalau Abah Aos menghidupkan orang mati. Isinya karena Abah Aos tidak seperti itu. Abah Anom menghidupkan orang mati. Betul. Abah Aos pun menghidupkan orang mati. Sumber dari Kiai Ayi Burhanuddin. Karena objeknya adalah saudaranya sendiri. Sudah meninggal di Hasan Sadikin. Sakitnya parah. Sudah ICU meninggal. Telepon keluarganya. Abah Robito menunduk begini. Lama. Kiparat. Seharga sapi. Pada waktu itu 6 juta harga sapi. Pada waktu itu Abah sedang ngaji di Bogor. Kata Abah nanti pulang Manakiban baru ke sana. Tolong saja ditunggu di depan. Maksudnya di depan rumah sakit gitu, supaya gampang nyarinya. Pulang Manakiban dari Bogor, meluncur ke Bandung, ke Hasan Sadikin, mau mengambil uang kifarat yang akan diberikan kepada Abah Anong. Katanya begini, sekarang juga harus ada. Kalau ingin kembali, bahasanya begitu. Berupaya kumpul keluarga anak-anaknya patungan sejuta-juta ada kumpul, ditunggu sampai ke Bandung hampir 1:30 pagi. Abah ambil itu di dalam katanya sudah tidak ada. Bagaimana Abah? Sudah jangan ribut. Abah masuk. Diam. Diusap mukanya. Sudah ya Abah. Ke Abah Anom dulu. Hudang deui, bangun lagi, hidup lagi. Sekarang panjang umur ada orangnya. Ditanya. Dia cerita bukan aja cerita. Yang paling enggak enak teh katanya waktu itu kejadian teh yang paling enggak enak katanya kalau ada orang yang ngerokok. Aduh, cina kasiksa saya gitu teh. Orang yang sudah mengalami mati ngagojod jasadnya. Ada orang yang ngerokok. Kasiksa eta mayit teh Pak. Asal disiksa cenah. Aduh, saya teh ngomong teu bisa cenah. Beda alam pan. Dia mah ripuh cenah. Aduh lah ngerokok teh. Mata lamun ngarokok teh eta teh lamun aya nu maot, ada yang meninggal, hok datang sambil ngerokok. Eta teh nyiksa mayit eta teh. Nyiksa mayit eta teh. Ini saya ngomong orang-orang yang sudah mengalami meninggal. Karena apa? Ketika di rumah sakit digotong, masuk ini sama apa namanya sama petugas, dibawa keluar kemana pan. Ada yang ngerokok di mobil. Aduh, cina itu teh sakit. Teh enak lah cina. Jadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan arwahul muqaddasah akan mau hadir di majelis yang di dalam majelis itu begini, ngerebul. Saya bilang. Terjadi di Pamijahan, Pak. Iya, di Masjid Pamijahan. Iya. Manakib ini dihadiri Rasulullah dan bla bla bla. Beres mankobah langsung cekes. Waduh, manakiban garaya begini. Eta teh wakil takina nu kitu teh. Cek Rasul teh aing mah teu sudi datang ka nu kitu. Mun apa-apa mah saya tidak akan datang cuma seperti itu. Karena saya punya cerita Pak. Tapi kalau saya cerita Pak terlalu panjang nih. Cuman yang jelas Rasul tidak akan mau menjawab salam walaupun kita beribu-ribu salam kepada beliau selama kita masih aktif kepada rokok. Jangankan di rokok di saku saja Rasul tidak mau menjawab. Bukan Rasul tidak mau menjawab, tapi sabda Rasulullah SAW, lidahku terhalang oleh rokok yang ada di sakunya. Tadi rokok Pak Yadi hanya nyakuan. Sumber Al-Habib Umar bin Abu Bakar Asy-Syatiri dari Hadrul Maut kepada saya. Saya dulu datang di pesantren Raudatul Afam, pimpinan
Al-Habib Zaki bin Syekh Al-Kaf, beliau sengaja dari Hadrul Maut datang ke pesantren Raudatul Afam hanya untuk bercerita tentang rokok. Kenapa? Karena sangat penting untuk disampaikan kepada umat. Umat banyak yang tidak sadar, ziarah ke makam wali, ziarah ke makam nabi, tapi sibuk di dalam sana ada saku rokok. Tidak dirokok, di sakuan itu sumber hijab yang besar. Rokok ada manfaatnya? Ada. Jangan katakan tidak ada. Rabbana khalaqtal hadzal batila subhanaka faqina azabannar. Setiap yang Allah ciptakan pasti tidak batil, ada manfaatnya. Buktinya banyak orang yang hidup dengan adanya rokok. Tapi sisi madarat lebih banyak. Ya. Alhamdulillah perokok Pak Hedi, perokok berat sama. Sahabat. Ya perokok berat ini. Ini perokok berat semua. Alhamdulillah berhenti semua. Termasuk itu tuh perokok berat. Ada perokok. Luar biasa Pak. Saya mengatakan ini saya tidak bentuk kasih sayang saya, karena saya sudah tahu informasi dari beberapa sumber bahwa rokok itu sumber penghalang. Makanya guru kita Abah Aus pun awal-awal bertemu dengan Abah perokok. Di situ percaya teruskan so. Abah Aus perokok dulunya, tapi ketika bertemu Abah Anom, beliau lepaskan semua kesukaannya. Sekarang ikut guru saja, ikut Abah Anom. Abah Anom tidak merokok, tidak merokok. Sekarang pun kita sama. Dulu senang rokok, kita lihat guru kita, guru agung kita, Syekh Mursyid kita ngerokok tidak? Tidak. Ya kita belajar ikut. Ya. Abah menyampaikan kalimat khobar. Kalimat khobar ini mau sampaikan nih. Kalimatnya bentuknya khobar. Khobar itu pernyataan, tetapi maknanya perintah. Abah mengatakan begini, melirik kepada saya. Waktu jagat ada Pak Hadi, saya masuk ke dalam hati. Saya pakai berpikir, kenapa Abah teh menyebutkan ya teh meliriknya ke saya. Abah mengatakan begini, rokok di sakuan mah bid'ah, rokok mah kuruna ge diduruk. Ya, ke saya mana bukan perokok. Banyak wakil-wakil takin. Abah mengatakan di jagat aras, rokok di sakuan mah bid'ah, dan rokok mah kuduna oge diduruk. Ya, ke saya nya teh. Ya, dengan ngalirik. Eta lirikan Abah itu ada merupakan perintah bagi saya. Oh, saya harus ngomong tentang ini. Karena Abah tahu saya punya riwayat ini. Sebelum saya datang ke Suryalaya, saya sudah punya riwayat ini dari Al-Habib Umar bin Abu Bakar Asy-Syatiri dari Hadrul Maut, yang beliau sampaikan dengan bahasa Arab yang diterjemahkan oleh guide, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Rokok merupakan sumber penghalang. Jangankan Anda turunan Rasulullah saja, sesama saya seorang sayyid yang berjarah ke makam Rasul, Rasul tidak mau menjawab, hanya rokok di saku, tidak dirokok, apalagi dirokok katanya. Ya, luar biasa Pak. Cucunya sendiri tidak mau menjawab. Rasul mengatakan begitu, bukan tidak mau menjawab, tapi lisanku ini keluh tenon, tidak bisa gerak, tidak bisa bergerak lisanku ini karena rokok di sakunya. Rasul begitu. Tapi nanti kalau ada kesempatan di Sirna Rasa, saya sampaikan juga ini. Mudah-mudahan jadi obat, walaupun memang pahit. Tegenah ya Bang Lukman yang ngomong teh, saya tidak beuki pisan karena rokok teh. Aduh. Kena tengok dah lah hayang nuturkeun sok tuturkeun guru. Dan tuh bisa, buktinya ini bisa ini perokok berat ini perokok berat sama. Bisa berhenti sekarang. Kekuatan niat yang situ yang berperan. Kalau kuat niat bisa. Dikembali. Hadrah Allah dalam kolbu guru kita, guru Syekh Mursyid kita. Dan panca inderanya merupakan pintu masuk ke dalamnya. Jadi bersyukurlah kita sudah bertemu dengan Syekh Mursyid. Ini saja Pak Ustadz Yadi, ini saja
sepakat, ini perkataan ulama sufi, artinya apa? Bermursyid itu harus kepada yang hidup. Ini sudah ini. Kalau ininya Pak jeli, Pak ininya jeli, Pak ini otaknya jalan. Ini saja sudah merupakan indikasi bahwa kita itu harus punya guru yang hidup. Dikatakan qalbu syekh hadratullah ayyuhal murid wasawahu abwabuha. Kalimatnya begitu. Qalbu guru mursyidmu wahai para murid adalah hadrah Allah, dan panca inderanya gurumu adalah pintu masuk ke hadrah Allah. Saya tanya, ari qalbu apa? Ari panca indera anggota badan. Keur mayit. Hah? Kan yang hidup. Qalbu yang hidup. Ada kalimat kolbu itu karena adanya jasad. Kalau didefinisikan kolbu adalah dimensi abstrak batin manusia. Yang disebut manusia itu adalah yang hidup, bukan yang mati. Yang mati bukan manusia, namanya mayit. Aing mah kudu cerdas ieu na atuh. Aing mah ajar hasil dikir teh udah kudu pinter, kudu cerdas ininya. Teh ngomong naon sok. Sabudak sagilek udah sebenarnya mereka sudah kalah itu. Cuma hanya mempertahankan ego saja, mempertahankan ego sentris, takut kehilangan lahan ngaji. Maaf. Hatinya mengakui. Cuma karena takut oleh yayasan dipecat. Kali pecat saya tidak punya kebagian lahan ngaji itu begitu lah. Kan itu nak surudut, kan itu urusan betul kan itu. Ya mohon maaf ya. Ini mumpung diliput nih. Sudah cukup ya. Kayaknya cukup 1 jam kurang. Mudah-mudahan jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dirasakan pahit, mudah-mudahan ini merupakan jamu agar kita menjadi sehat dan jangan disimpan di dalam hati. Tidak ada maksud untuk memukul sana sini, tidak ada maksud arah ke sana. Hanya tujuan agar saya bisa membangun potensi-potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Karena saya sadar dan tahu paham kita semuanya punya potensi masing-masing yang luar biasa, tetapi perlu dibangun. Ya, perlu dibangun. Mudah-mudahan kita orang-orang murid-murid yang terbangun dalam arti bukan murid yang cacingan, ya, bukan murid yang loyo, tetapi murid-murid yang tipe pejuang, kata abang mujahidina, murid-murid tipe pejuang yang dalam arti siap sigap kepada perintah-perintah gurunya. Nah, kemudian jika ada kata-kata yang manis, mudah-mudahan menjadi madu yang sama-sama obat. Dengan madu dan jamu yang keduanya merupakan obat, mudah-mudahan kita disembuhkan, disehatkan. Amin ya rabbal. Semoga Bapak Firdaus keluarga apa yang cita-citanya Allah kabulkan. Dan semuanya yang hadir yang memiliki hajat dunia, hajat akhirat, apapun yang tidak saya sebut bisa sebut satu persatunya. Allah ya'lamu ma fi sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Semoga Allah kabulkan. Semoga Allah ijabah. Semoga Allah permudah. Bi karomati wa syafaati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadirin Asyabani Al-Kamu Al-Qadas. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma
على النبي الهاشمي محمد وآله وسلم تسليما. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.